Kenapa orang menjauhi Islam? Kenapa orang menjauhi dakwah? Kenapa orang menjauhi kebaikan? Karena sosok orang-orang baiknya tidak dirasakan manfaatnya. Dia baik dalam dirinya, itu pun hanya ubudiyah kepada Allah, selebihnya tidak keurus. Anak saya punya kes kecil, sampai saya ini heran-heran sekali, seheran-herannya. Pertama sama masuk kompleks saya itu, kalau saya ada ibu-ibu masuk, ada ibu-ibu lagi belanja, sama saya, ibu lagi belanja, oh enak kayak gitu-gitu aja. Tetangga saya Nasrani, bisik-bisik sama orang, ustaznya namanya. Jadi saya bukan dia. Berarti selama ini orang punya persepsi ustaz itu galak-galak. Kan gitu kira-kira. Saya cenderung ustaznya lama-lama ya gitu. Maksudnya nyapa ibu-ibu apa-apa gitu. Oh berarti selama ini berarti ustaznya itu bisa jadi. Kalau manusia kuliah itu galak-galak. Kalau ngaji itu terus galak-galak gitu. Benturan sama RW urusan jilbab. Makanya pada waktu saya ngaji itu saya umumkan di masjid. Ibu-ibu yang belum pada jilbaban datang ngaji. Masih dulu saya masih punya pengajian bukan sekarang pada. Ibu udah masih ada yang belum jilbaban, tolong ngaji. Lah kalau ibu-ibu nunggu jilbaban kapan ngajinya? Ngaji. Datang itu yang gak jilbaban datang. Ustaz itu cocok Ustaz. Gitu cocok. Masa jilbaban dipaksa-paksa? Betul. Siapa yang maksa ibu? Pokoknya ibu ngaji. Minggu depan sama masih ingat itu tahun 2000 berapa. Itu dia ngaji. Saya mau tanya jilbaban gak kira-kira? Datang ke masjid, jilbaban gak kira-kira? Jilbab hanya butuh dihormati, butuh kesalahannya itu gak dihinakan. Gitu doang aja kalau dia gak kuat. Ini Indonesia men, bukan daerah. Indonesia itu kalau dipangku, orang Arab pun begitu kan juga mati. Hanya butuh dihormati, gak lebih gak kurang. Gak perlu. Kalau kita tahu dia tahu kita. Jadi gak perlu kita sampai harus benturan-benturan karena ini sesama muslim, bukan orang kafir yang kita hadapi. Orang kafir saja harus penuh kasih sayang, kok apalagi ini sama muslim. Kan hanya belum jilbaban, tapi kan dia sholat, positif namanya, dan lain sebagainya. Ya kan dia begitu, tapi kan dia nggak selingkuh, dia masih rukun rumah tangganya, udah baik gitu. Jadi kalau ini dirasa kanan kiri, maka ternyata dakwah itu iman, ngaji itu Islam itu hanya sebagian kecil. Makanya saya bayangkan gimana orang tidak masuk Islam berbondong-bondong saat Rasul itu memuka bukti di lapangan bukti. Satu saja kebajikan namanya kedermawan. Itu saja itu sudah menyelesaikan semua perkara. Benar ya Bu ya? Maka dari sekarang itu biasakan setiap minggu sekali lah. Kalau kita di komplek kasih itu kue ke satpam, langsung bos manggilnya. Bos, nggak perlu pakai yang sampai mahal-mahal. Saya punya teman ini kisah nyata, namanya Moksin. Ini jamaah ya. Dia di Jatinegara sana. Dia itu kalau rumahnya itu kan agak muter pakai ini. Makanya ada pauga gitu ya. Itu kan selamanya kali paling 500.000 orang-orang. Dia kasih berapa? 5.000. Jadi tahu 5.000. Tersorot berita di kanan kiri orang-orang. Pak itu kalau ngasih 5 berebut tuh apa? Berebut apa jadi Pak? Jadi kalau dia 1 kilo mau muter itu digibarin duitnya 5.000. Wih kan 5.000 bos. Langsung itu Pak Oganya 4 langsung. Dia di jalan seret. Jadi kuasan. Entar dulu bos boleh Pak. Itu bos apa sih jauh? Gitu. Muter lagi. Ya saya nanya, kalau sudah kayak gitu kita ajak apa-apa mau enggak kira-kira? Gitu. Itu namanya bukti. Dan ini kisah nyata dari seorang ustaz besar, kiai besar di Jawa Timur, Kiai Kusyairi. Mungkin pernah dengar namanya, almarhum 3 bulan yang lalu meninggal. Ada preman. Ini baru konsepsi, semoga sedikit-sedikit bisa jalankan. Tapi ya perlu kekuatan. Ada preman di situ dipanggilkan, mau ikut aku enggak kan? Kalau ngajak dakwah gitu dia, kan mau ikut aku enggak? Ya ikut Pak Haji makin, Pak Haji nggak bisa makan Pak Haji. Memang kamu sehari dapat berapa? Dia nyebutkan berapa ratus gitu. Ya udah kalau gitu, kalau sore kamu datang ke rumah, nanti saya kasih. Kamu sehari malak itu habisnya berapa? Gitu. Ya 300. Ya udah nanti saya kasih 300.
Lah kalau cuma sehari dikasih besok enggak, kata preman ini. Dan maunya gimana? Ya harus janji kalau gitu. Janji, maksudnya kontrak gitu, perjanjian. Ya oke boleh kalau gitu, monggo gitu. Kata kontrak. Tapi juga belum ada lah. Misalnya sehari dikasih, besok terus gimana? Saya kehilangan pekerjaan. Ya udah kalau gitu saya bayar di depan bayarnya. Nah kalau bayar di depan masih harian kan masih mengkhawatirkan juga. Jadi kalau itu saya bayar di depan bulanan, gitu. Bulanan di depan. Si premannya masih nawar. Nah kalau gitu kan sebulan doang. Nanti berikutnya saya nggak dapat kerjaan lagi, terus gimana sih? Kan saya berarti udah nggak bisa kan udah keluar dari ikut Pak Haji. Ya udah kalau gitu 2 kali selama 3 bulan berturut-turut. Tanda tangan. Setiap awal bulan digaji 2 kali dari hasil preman. Kalau dia 300 ribu berarti 9 juta kali berapa? Dikasih di depan pakai tanda tangan. Kontrak antara 2 orang ini. Saya ikut Pak Haji, tapi Pak Haji ngasih uang saya pengganti 2.000 di depan. Ya. Bulan pertama dikasih. Dia nggak disuruh haji, Pak. Disuruh ikut aja di kontrak, ikut aja. Gitu. Nggak disuruh sholat terus. Disuruh ikut aja. Pokoknya kamu ikut saya ya. Bulan kedua dikasih lagi. Bulan ketiga dikasih. Bulan keempat mana gimana dibayar lagi? Sudah baik, sudah bisa dibayar. Saya sudah malu Pak Yai, sudah malu. Tobat sudah. Pak Yai ini bayarin premannya. Itu yang disebut oleh masyarakat namanya yang konkret. Iman itu memang harus konkret rasanya di masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak merasakan hasil iman itu tidak bisa datang. Cerita itu adalah preman itu akhirnya dibayari. Nah kalau ustadznya bayarin udah kira-kira setiap aktu bayarin preman satu-satu. Pada bertobat kayak gimana premannya? Jadi ini namanya cabang iman. Cabang iman itu bukti sekaligus buah. Semoga Allah Ta'ala perkenankan iman kita tumbuh menjadi iman yang berbuah. Namanya kasar thayyibah asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Sebuah pohon yang kokoh yang asalnya, yang akarnya terhujam di tanah dan buahnya menjulang ke langit. Itulah syajaratul iman yang kita alami. Ya Rabbal Alamin. Demikian sekilas yang kami sampaikan dari pengantar. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Sudah 2 buku masing-masing.